bisnis, dan yang lain-lain. Tuhan izinkan itu terjadi semua dengan satu tujuan, bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik dari apapun yang sedang kita alami. Kalau di antara kita ada yang sedang sakit mungkin beberapa hari ini, percayalah Tuhan sedang bekerja untuk memberikan kekuatan yang lebih kuat, yang baru. Yang penting kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin di antara kita banyak terganggu dengan keadaan financial. Itu Tuhan izinkan untuk bagaimana kita tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai firman Tuhan hari ini, pembukaan tahun 2022, ada tema yang sudah saya kirimkan, yaitu adalah tahun pertumbuhan gereja. Atau boleh juga dikatakan tahun pemulihan gereja Tuhan. Atau boleh juga kita sebutkan tahun pelipat gandaan. Atau boleh juga kita sebutkan tahun penuaian besar-besaran. Kenapa Tuhan memberikan tema ini kepada kita, saudaraku, jemaat daripada GB Worship dan saudara-saudara kita yang dari di Indonesia? Tahun 2022 yang sudah kita jalani, yang baru kita jalani, akan penuh dengan tantangan dan akan penuh dengan pertolongan Tuhan dan akan penuh dengan campur tangan Tuhan. Seperti kita menjalani tahun 2021, kita sudah mengalami berbagai-bagai apapun dalam hidup ini. Ya, kita tahu kita masih Zoom selama mulai Juli. Ya, tadi pagi saya lagi membuka-buka Zoom kita, saya buka sampai mulai Juni, ya, di mana terjadi lockdown ini. Kita mulai ibadah itu dengan rekaman. Ya. Saya rekam firman Tuhan, kemudian yang lain rekam lagu, kemudian disatukan, saya kirimkan ke grup. Dari situlah kita beribadah. Yes. Kemudian kirimkan lagi ke Facebook. Saya melihat itu, waduh, luar biasa, ya. Bagaimana keadaan waktu itu, ya. Tetapi ternyata sampai akhir tahun 2021 dan hari ini kita masih Zoom. Ya. Nah, kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau memang ini yang Tuhan inginkan kita dalam beribadah, artinya supaya lebih dekat lagi kita masing-masing pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Membina hubungan kita, meminta pertolongannya, dan bahkan supaya Tuhan terus menjaga kehidupan kita seperti Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 yang tadi kita sudah baca, ya. Kita bersyukur bahwa Mazmur 91 itu sudah menjadi pokok daripada kehidupan beribadah kita di GB Worship ini. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan. Saya rindu kita buka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, dari 1 Tawarikh, ya, 1 Tawarikh. Kitab 1 Tawarikh, ya. 1 Tawarikh pasal 4. 1 Tawarikh pasal 4. Sudah dapat Bapak Ibu? 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Mungkin kalau sudah menemukan ini baru langsung,
oh ini dia nih, karena sudah pernah kita dengarkan firman yang luar biasa ini, firman yang sangat powerful. Inilah firman yang kita butuhkan pada menjalani tahun 2022 ini. Mari, kalau sudah dapat, kita bersama-sama membacanya di Alkitab kita, ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa sekali, powerful sekali. Dan kalau kita melihat semua kata-kata yang ada ini, intinya itu keluar di Mazmur 91. Apa yang terus kita baca, yaitu ayat 1-16. Di situ dikatakan, Yabes meminta perlindungan, Yabes meminta penyertaan Tuhan, Yabes meminta jangan sampai kesakitan menimpa dia, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa Yabes ini, saudaraku? Saya buka-buka di Tawar ini. Tawar ini merupakan daripada sejarah silsilah daripada bangsa-bangsa Israel. Dan di ayat 4, di pasal 4, di keturunan Yehuda, ya, keturunan Yehuda, lahirlah seorang anak Tuhan yang bernama Yabes. Yabes ini adalah keturunan Yehuda. Dan kalau kita lihat riwayat Yabes ini, sungguh luar biasa sekali. Sungguh luar biasa. Riwayat daripada Yabes ini, karena dikatakan dia lahir dengan kesakitan dari ibunya. Jadi selama dalam kandungan, ibu Yabes ini mengalami berbagai-bagai tekanan, berbagai-bagai masalah dalam kehidupannya. Sehingga pada saat Yabes dilahirkan, dan dia katakan, Yabes ini lahir karena dengan kesakitan, dengan perjuangan, saudara-saudara. Kalau kita lihat, kita juga demikian. Semua kita yang dilahirkan oleh ibu kita. Bagaimana perjuangan ibu kita yang mengandung kita, kemudian melahirkan kita, dan merawat kita, membesarkan kita. Kita boleh memberikan penghormatan kepada ibu kita masing-masing, atau kepada ibu-ibu yang ada di sini, di ibadah ini. Bagaimana pengorbanan seorang ibu di dalam tugasnya sebagai ibu untuk membesarkan anak-anaknya. Dan Yabes merupakan salah satu di antara saudara dan saya yang sudah dilahirkan oleh ibunya. Nah, karena keadaan Yabes ini yang sedemikian rupa, ibunya itu memberikan satu pendidikan perhatian yang luar biasa kepada Yabes ini. Sehingga membuat pertumbuhan karakternya itu sungguh luar biasa. Dan
mencari pertolongan Tuhan. Karena di dalam firman ini dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya. Kenapa Yabes ini dimuliakan daripada saudara-saudari oleh Tuhan? Ternyata Tuhan sangat mengasihi Yabes. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang kita pernah baca. Yusuf. Bagaimana Yusuf sangat disenangi oleh Tuhan sendiri. Raja Daud juga demikian. Ya. Mereka menjadi tokoh-tokoh yang memberikan kegemparan kepada semua yang mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sharingkan adalah background daripada Yabes ini, ya, supaya kita memiliki karakter seperti dia, sehingga dia berkenan dimuliakan oleh Tuhan dari saudara-saudaranya. Kita juga rindu mendapat perlakuan demikian dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya Tuhan juga bekerja untuk membawa saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, itulah firman Tuhan. Sehingga kita diperhatikan. Sejak lahir kita sudah diperhatikan oleh Tuhan, dituntun Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Amin, saudaraku. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengkonfirm, ya, karena Allah menerima doa Yabes, ya, dikatakan tadi itu, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sungguh luar biasa. Amin. Nah, di dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus menyatakan yang demikian juga kepada umatnya, orang-orang yang mengasihi Dia dan yang mengikut Tuhan Yesus, yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 7, ya. Matius pasal 7 ayat 7 yang dikatakan, inilah ayat firman Tuhan yang sangat terkenal itu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bukankah sama janji Tuhan ini di perjanjian lama terhadap Yabes dan juga setelah kedatangan Tuhan Yesus? Jadi bukan hanya diulang, tetapi dikonfirmasi janji Bapaknya yang ada terhadap Yabes. Dia konfirmasi kepada semua pengikut yang sudah ditebus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, umat Tuhan yang sudah menjadi berharga di mata Tuhan, kita yang menjadi biji mata Tuhan, inilah yang ingin saya ingatkan kepada kita semua menghadapi tahun 2022 ini. Supaya kita bisa mengambil contoh firman ini di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin berapi-api. Supaya kita semakin satu hati. Kesatuan hati antara semua pengikut Tuhan.
kesatuan hati antara jemaat, di mana gereja-gereja dan semua jemaatnya di seluruh pelosok bumi ini harus mengingat apa janji yang sudah Tuhan berikan ini. Karena dia minta, mintalah maka aku akan beri. Dan apa yang terjadi dengan Yabes? Tuhan itu melakukannya. Tuhan memperluas daerahnya Yabes. Tuhan memperluas kapasitasnya karena dia merasa waktu itu karena penuh dengan suasana kesakitan, dia rindu, Tuhan berikan aku kekuatan, aku mau kapasitasku lebih kuat lagi. Amen. Sama seperti kita, saudaraku. Ya, kadang-kadang kita juga merasa lemah secara fisik. Kadang-kadang kita merasa lemah dengan iman. Nah, pada saat kita mengalami demikian, kita kembali seperti Yabes ini memperluas kapasitas dengan pertolongan Tuhan. Meningkatkan talenta dengan pertolongan Tuhan. Amen. Saudaraku, kita memang diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya. Kalau kita mengingat di dalam firman Tuhan, jadi sebetulnya kita ini adalah memiliki DNA seperti Kristus. Karena darah Yesus sudah tercurah dan kita terima. Amin, saudaraku. Dan kita memang memiliki supaya kita seperti karakter Kristus. Dan memang itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua yang mengikutinya. Tidak ada mengikuti yang lain, tidak ada hanya untuk karakter sendiri dan yang lain, tidak ada. Di dalam mengikut Tuhan, agar semua rancangannya, janjinya itu terjadi bagi kita, kita harus seperti Yabes ini adalah berdoa. Dan seperti di Injil Matius pasal 7 ayat 7 tadi, tetap artinya mengingatkan dan senantiasa berapi-api dan senantiasa memiliki kasih dan senantiasa memiliki panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Amin, saudaraku. Panggilan Tuhan bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada para pelayan Tuhan, tidak, kepada semua anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Nah, kita harus sadar di situ, ya. Di dalam kita mengikut Tuhan, melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita, supaya terus apa yang ada di dalam kita, roh Tuhan, roh yang ada di dalam kita itu tetap terjaga, ya, dan tetap kita jaga dengan roh daripada Tuhan Yesus sendiri. Hanya dengan demikianlah maka kita akan mampu menghadapi masa-masa di dunia ini, akhir-akhir zaman ini yang sudah semakin sukar, saudaraku. Amin. Ya. Sehubungan dengan gereja kita, ya, kita tahu bahwa gereja kita diberikan Tuhan satu hadiah yang luar biasa. Gereja yang sudah berdiri. Gereja dan semua aula dan kamar-kamarnya dan semua pekarangannya yang begitu luas diberikan Tuhan kepada kita. Sebab gereja adalah milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu melihat kebutuhan daripada umatnya di seluruh dunia ini. Supaya mereka memiliki satu tempat untuk beribadah
di mana Tuhan Yesus sendiri hadir untuk berjumpa secara pribadi, menerima pujian dan penyembahan. Dan kita bersyukur, saudaraku, gereja kita terpilih oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ada rancangan Tuhan seperti yang tadi itu, firman yang sudah kita bacakan. Amin. Karena dipilih, GB Worship ini dipilih oleh Tuhan di dalam pekerjaan yang sangat besar ini. Karena Tuhan melihat hati, api roh daripada setiap jemaat yang ada di GB Worship ini berapi-api dan terus bernyala-nyala, tidak padam. Dan Tuhan itu memperhitungkan semua. Ya, kita tahu bagaimana apa yang kita alami pada saat Zoom selama 6 bulan itu, saudaraku. Tuhan bekerja. Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan mengadakan kuasa-kuasa segala macam. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tantangan Tuhan yang ada sudah di depan kehidupan kita, saudaraku. Tantangannya sudah terbuka. Istilahnya adalah mungkin Aseng punya anak dia yang sudah besar, yang sudah berkeluarga misalnya, dia berikan satu tempat tinggal kepada anaknya, tantangan kepada anak-anaknya supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Samalah itu dengan kita semua, saudaraku. Kita adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Diberikan kepada kita kerinduan kita, doa-doa kita, dan kita sudah mendapatkannya. Amin, saudaraku. Kita sudah mendapatkannya. Nah, kita harus bersatu. Saya sebagai gembala, memang kita harus bersatu hati, ya. Kita harus memulai, ya, memulai memanfaatkan era yang baru di dalam menyongsong masa depan ini, membawa gereja ini lebih luar biasa, menjadi gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya, melakukan penginjilan dan memenangkan jiwa-jiwa, dan menghimpun semua orang-orang yang sudah menerima Yesus menjadi jemaat yang dikirimkan domba-domba dalam gereja ini untuk dibawa melakukan panggilan daripada Tuhan, yaitu untuk pelebaran daripada kerajaan Tuhan. Jadi tanggung jawab kita sangat besar, saudara. Tanggung jawab kita masing-masing sangat besar. Ini ingin saya ini saja, ya. Jadi kita membutuhkan satu keputusan, satu hati yang teguh di dalam kita melakukan misi daripada gereja kita. Amin, saudaraku. Amin. Ya, saya percaya semua kita ini satu hati. Amin. Yes. Karena kita sudah disiapkan Tuhan selama ini. Amin. Nah, di dalam doa Yabes ini memperluas daerahku, ya. Memperluas daerah kita, saudaraku. Ya, kita sudah ditempatkan di Punchbowl, yaitu inner city di tengah itu, ya. Di mana di barat, di selatan, di timur, di utara, dan bahkan di tengah. Waduh, ini semua kita di tengah. Jadi memang posisi daripada gereja ini, jangkauannya sungguh luar biasa. Dan inilah tantangan yang saya lihat yang diberikan Tuhan kepada gereja kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan melalui gereja, kita juga
berbicara tentang bagaimana rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, umat Tuhan. Mempersiapkan kita umatnya. Di mana firman ini juga samalah. Doa Yabes itu memperluaslah daerahku, perluas kapasitasku, tingkatkanlah talentaku, tingkatkan kemampuanku. Ya, itu semua kepada pribadi lepas pribadi. Saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan, saya memang mendoakan itu dan minta itu dari Tuhan. Tingkatkan kapasitasku Tuhan supaya terus bernyala-nyala. Ya, Aseng juga demikian. Ya, Cisian, Usineke dan yang lain-lain itu kita memiliki itu semua. Dan firman ini hanya mengingatkan apa yang sudah dirancangkan Tuhan kepada semua kita yang diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kita akan melihatnya itu menjadi satu kenyataan di dalam tahun 2022 ini. Oleh karena itu kita harus semangat, ya, dan berjalan menatap lurus ke depan, ya. Sebab kita tahu semua pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita banyak tantangannya. Amin. Kenapa? Karena iblis tidak senang kalau gereja ini sukses di dalam pelayanannya. Iblis tidak senang kalau setiap kita umat Tuhan yang ada di sini sukses melakukan semua pekerjaan Tuhan itu, ya. Jadi iblis itu mencoba mengganggu. Amin, saudaraku. Dan ini bukan hanya dialami oleh jemaat saja, gembala juga menghadapinya, saudara. Jadi jangan pikir, wah Pak Gembala enak, ya bisa itu hanya memimpin ini saja. Tanggung jawab malah lebih besar bagi saya. Dan tantangan itu lebih besar, saudara. Tetapi saya, karena saya sudah tahu ini adalah karya Tuhan, kepercayaan Tuhan, ya saya tetap berapi-api dan on fire, ya, on fire terus, saudaraku. Kenapa? Ya kita berbicara tentang kuasa Tuhan. Tuhan mampu melakukan apapun segala-galanya. Makanya dikatakan tadi kan, mintalah, ketoklah. Apalagi yang kita risaukan. Amin. Ya. Ria Siagian, dia menghadapi masalah tentang anak-anaknya. Janji Tuhan tadi sudah ada, ketoklah, mintalah, maka akan diberikan. Ya, anak-anaknya disembuhkan semua. Ya, kita lihat nanti beberapa saat ini mereka akan bersatu lagi, kan. Yang lain juga demikian, Lai Jericho juga di Jakarta demikian juga tantangan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan semua, dan semua Tuhan campur tangan. Jadi kita izinkanlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, atau kita izinkan Tuhan campur tangan, ya, ini yang lebih bagus, campur tangan di dalam kehidupan pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, dan juga pekerjaan usaha kita, dan yang lain-lain, saudaraku. Supaya kita menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Di sini ada Marta. Ini Marta yang mana? Yang Marta Sormin atau Marta temannya Sarah, ya? Kayaknya temannya Ci Sarah tuh. Kalau Kak Marta pasti ini. Ya. Salam Ci Marta. Haleluya. Saudaraku, ya, saya beberapa hari ini sering menonton video-video, ya, bagaimana orang-orang yang belum kenal Tuhan bertobat dari apa yang dia anut, saudaraku. Kalau saudara lihat itu di YouTube itu,
Sungguh luar biasa kesaksian-kesaksian mereka itu. Dan mereka begitu sudah menerima Yesus dan dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka tinggalkan semua, termasuk siksaan, termasuk tidak diakui lagi oleh keluarganya, karena mereka menemukan Yesus. Menemukan Yesus, Sang Juru Selamat itu, saudaraku. Jadi sangat mengharukan. Dan bagi saya sebagai gembala, saya lihat, aduh, luar biasa sekali Tuhan ini bekerja menjangkau jiwa-jiwa supaya mengikut Dia. Dan ini kesaksian-kesaksian mereka. Dan mereka terus melakukan apa yang mereka terima. Mereka juga bekerja untuk membawa siapapun yang dikenal untuk mengenal Yesus. Berapi-api. Dan saya pikir, waduh, saya yang sudah mengenal Tuhan, rohnya lebih berapi-api dari saya. Amin. Ini membuat kita semakin semangat, saudaraku. Ternyata Tuhan itu bekerja mencari jiwa-jiwa yang mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan, dan kita semua seperti itulah yang ada, saudara. Jadi kita harus tetap refleksi dan merenungkan supaya kita tetap on fire, ya. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya. Sebab yang terakhir saya ingin sharing bagaimana karunia Kristus yang ada di dalam kita, saudaraku. Ya. Coba baca di Efesus 3, Efesus pasal 3 ayat 15 sampai 20, ya. Efesus pasal 3 ayat 15 sampai 20. Coba Aseng bisa baca, Aseng. Efesus pasal 3 ayat 15 sampai 20. Efesus 3 ya Pak ya? Ya, ayat 15 sampai 20. Ayat 15 sampai 50. Beginilah firman Tuhan. Doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Amin. Dialah kemuliaan. Cukup Seng. Ya, sampai ini ayat 20. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Artinya kepada kita, setiap kita masing-masing, saudaraku. Ya, pengertian daripada Rasul Paulus di sini tekankan kepada kita. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu, atau katakan dan saya, ya, berakar serta berdasar di dalam kasih.
Ayat 18. Aku berdoa. Rasul Paulus berdoa kepada saudara dan saya supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini berbicara tentang kesatuan hati, saudaraku, ya. Semua orang kudus untuk bersama-sama di dalam satu kesatuan hati di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Teguh. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, melampaui segala akal, ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya inilah satu pesan daripada Tuhan kepada kita melalui Rasul Paulus, bahwa kita akan dapat melakukan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan seperti yang kita doakan dan pikirkan, saudaraku. Ya, jadi di dalam kita melayani Tuhan untuk tahun 2022 ini, ya, dengan gereja yang baru, inilah tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi firman Tuhan itu sudah mempersiapkan kita bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Aseng tidak berjalan sendiri. Norman juga tidak berjalan sendiri. Usineke juga tidak berjalan sendiri. Semua kita yang ada, jemaat daripada GB Worship, termasuk saya, jemaat di Jakarta, tidak berjalan sendiri. Tidak berjalan sendiri, termasuk hamba Tuhan tadi ada Pak Panahotan, ya mungkin sudah keluar. Tidak berjalan sendiri. Amin. Sama dengan Mazmur 91 itu tadi perlindungannya. Ya. Jadi hari ini kita diteguhkan kembali, saudaraku, oleh firman Tuhan. Kita dikuatkan kembali dan bahkan diberkati, dikuatkan, dipulihkan, dan siap untuk bertumbuh dan untuk berkembang. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada semua kita, jemaat daripada GB Worship ini, di dalam kita melayani Tuhan dan bersiap-siap untuk era yang baru di dalam gereja kita yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Siapa yang bersyukur dan bangga mendapatkan gereja dari Tuhan untuk gereja kita? Saya percaya. Amin. Saya percaya semua kita. Amin. Ya. Jadi ingin saya saksikan, ya. Sebetulnya saya sudah saksikan ini kepada Sian tadi malam, ya. Beberapa hari yang lalu saya bermimpi, ya. Saya langsung terbangun dan saya renungkan mimpi saya itu. Dan di dalam mimpi itu ada di gereja itu. Dan saya ada dengan istri saya di samping. Dan saya merasakan teman-teman ada di belakang saya. Nah, saudaraku, saya sulit menggambarkan keadaan itu, saudaraku. Ada satu pribadi yang kalau saya melihat adalah malaikat Tuhan. Dan dia berbicara kepada saya.
Dan dia katakan di dalam pembicaraan itu, saya seolah-olah ditantang dan dituntun. Dia bilang, tantangan yang kamu hadapi, ya, mampukah kamu menghadapinya? Coba saya lihat, coba berdiri di sini dekat saya. Dia aja begitu. Jadi apa? Sampai di situ dia ini, oke. Dia bilang, kemudian jadi dia gambarkan bahwa ya, karena itu adalah gedung, karena itu adalah ada aula dan ruangan-ruangan yang begitu banyak, lebih daripada cukup seperti apa yang selama ini kita dapatkan di dalam beribadah. Jadi artinya itu, wah. Nah, ini yang dia ingin nyatakan kepada saya, mampu. Ya. Dan dia tanya juga, apa yang kamu bawa? Jadi ada semacam yang di belakang saya itu ya, gambarannya apakah itu kalau misalnya ada yang mau merantau kan bawa buntalan ya. Ya, di situ semua apa makanan atau ya contohnya ransel sekarang ya. Ya, besar sekali di belakang saya itu. Dan saya dapat gambaran bahwa barang berharga ada di satu yang ada di belakang saya itu. Jadi dia bukakan demikian. Dan saya suka cita, dan saya mau pakai baju apa? Jubah pendeta itu loh, jubah pendeta. Jadi saya pikir, waduh, Tuhan sudah disiapkan begini, dan dia welcoming ya. Artinya welcoming, ini adalah gereja yang dulu dibangun dengan biaya yang sangat tinggi. Kira-kira demikian. Jadi diberikanlah kepada kita. Dia gambarkan bagaimana masa gereja itu pada saat dibangun tahun 1940 kira-kira begitu. Dan memang kita lihat bagaimana ya struktur konstruksinya semua. Jadi kalau dengan keadaan sekarang kita nggak mampu sih. Ya, mampu untuk sewa ruangan saja kita nggak mampu ya, apalagi mendapatkan gereja. Ya, itulah yang saya sharing kepada kita semua ya, dan saya bersyukur ya Tuhan itu pimpin terus, membuat saya semakin berapi-api ya. Dan saya sudah Tuhan lihatkan bagaimana nanti pelayanan daripada gereja ini ya, ke kanan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, dan di tengah. Itulah yang sudah dipetakan oleh saya sendiri. Amin. Sharing saya, saudaraku, ya. Terus bantu doa kita satu hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur sudah mendengarkan firman-Mu Bapa yang di Yabes ini Tuhan, di 1 Tawarikh 4 ayat 10 ini Tuhan. Bagaimana Engkau mengingatkan Yabes, seorang yang lemah, tetapi dengan kelemahannya dan kekurangannya dia datang kepadamu Bapa, sebab dia tidak mampu. Dan kami juga demikian Tuhan Yesus. Kami pribadi, lepas pribadi, kami tidak mampu, kami lemah secara dunia ini Tuhan, yang penuh dengan kekuatan-kekuatan dunia. Tetapi karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau ada mengingatkan dan bahkan menguatkan kami semua
di dalam menghadapi tantangan tahun 2022 ini. Engkau siapkan kami semua Tuhan dengan janji-Mu bahwa kami akan masuk di dalam satu pelayanan yang sangat dahsyat dengan gereja-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau akan siapkan juga untuk restoration, perbaikannya dengan cara-Mu yang ajaib. Bila Engkau sudah berikan Tuhan, Engkau juga tidak akan setengah-setengah memberikannya Bapa. Semua restoration Engkau akan campur tangan memulihkan gedung itu kembali seperti masa-masa yang lalu Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami kuatkan Tuhan dengan firman-Mu yang luar biasa, dan biarlah kami semua Engkau siapkan di dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Teruslah pakai untuk memenangkan jiwa, melebarkan kerajaan-Mu di daerah West, Inner West, Tuhan Yesus. Di mana di sekitar kami nanti di sana adalah ada jalan raya Canterbury Road Tuhan, di mana semua jiwa-jiwa lewat setiap hari, ratusan ribu jiwa Tuhan. Dan Tuhan, keberadaan gereja itu akan dipulihkan pada puluhan tahun yang lalu. Tempat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu terjadi, dan waktunya kemuliaan-Mu dipulihkan di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus. Dan juga di daerah yang lain Tuhan, termasuk di Bankstown, Canterbury Tuhan, Punchbowl, dan juga ke utara, ke barat, dan ke timur. Bapa, kami mengucap syukur untuk satu anugerah kepercayaan Kau berikan kepada jemaat-Mu, GB Worship yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akan terus Tuhan bernyala-nyala mengikuti Engkau. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan saudaraku roti, tangan kanan di depan kita. Gimana, sudah siap roti? Kalau nggak ada roti, apapun boleh menggantikannya. Dan kalau nggak ada anggur, teh juga boleh. Semuanya sama, sebab itu melambangkan persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa sejenak menyerahkan roti dan juga anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Oh Allah Bapa, kembali kami Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan masuk ke dalam satu perjamuan kudus sebagai Tuhan memberkati tahun 2022 ini Tuhan Yesus. Minggu pertama yang kami lalui, dan kami akan buka dengan satu perjamuan kudus yang luar biasa. Agar Tuhan, nyatakanlah itu Tuhan dengan apa yang ingin Kau pesankan kepada kami pada hari ini Tuhan. Berkati roti atau apapun yang ada di rumah kami masing-masing menjadi tubuh Kristus, dan juga anggur atau cawan yang ada dengan apapun isinya Tuhan, Engkau berkati itu Tuhan menjadi darah Kristus yang akan kami terima dengan persekutuan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan layakkanlah kami Tuhan untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk masuk dalam perjamuan ini bersama saya sama-sama katakan amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita.
Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Kembali kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Mari kita taruh cawan, kita angkat tangan kita buka hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita batakara marama ya seki. Ye mesuku yusuku numazangkara mayasa. Yang sudah bisa berbahasa roh. Yang bermasmurlah. Biarlah yang bernyanyi atau berkata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kalau Anton bisa membawa kita di dalam lagu, saya persilahkan. Inilah suasana yang sangat hikmat ini kita rasakan. Haleluya. Dikira mata nama ramal ya sikiri di dalam bara. Oh iya rabasan kaya rabapakara ya sikiri. Haleluya. 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 Aku sembah. Aku sembah. Aku sembah. Bapa, terima kasih
Kami ucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, urapan-Mu, penebusan-Mu, pemulihan-Mu Bapa. Engkau telah tebus kami dengan kuasa darah Yesus. Engkau perbaharui kami Tuhan. Biarlah Bapa kami menjadi ciptaan yang Kau perbaharui. Sehingga kami Tuhan Kau persiapkan untuk semua rancangan pekerjaan-Mu yang lebih luar biasa lagi. Amin. Bapa terima kasih. Hormat puji bagi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Selanjutnya ini masukin ya. Ngomong itu dong, itu kasih itu dong 100. kita dengarkan pengumuman ya. Salam semua dulu, selamat tahun baru. Kami mau menyapa saudara kami Pak Hutapea yang dari Jakarta. Selamat datang. Boleh bersama-sama pada hari ini. Selamat tahun baru. Halo Pak Rudi, ya silakan. Kedengaran Pak Rudi. Pengumuman. Halo saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya mengajarkan pengumuman untuk penerimaan, persembahan, dan perpuluhan yang jemaat berikan dan juga Pak Gembala berikan kepada gereja yang sampai masuk pada hari ini. Total dari persembahan umum $50, dari perpuluhan 2 orang jemaat, dan dari juga Pak Gembala total 560. Jadi yang baru saat ini sementara yang baru kami terima masuk di rekening gereja sebesar 610. Barusan ada tambahan $50 lagi. Jadi pada jemaat yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan melalui transfer gereja, dan ya juga yang belum bisa memberikan, saya atas nama gereja GBI Worship mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan memberkati jemaat dengan berlimpah ganda. Demikian firman ini saya sampaikan. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pak Rudi untuk pengumuman dan persembahan yang sudah gereja terima. Dan Tuhan yang akan memberkati semua kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ada di dalam program yang saya sudah berikan itu, karena ini adalah minggu pertama tahun baru 2 Januari 2022 ya. Sudah biasanya kita rindu saling menyapa, menyatakan selamat tahun baru, dan juga bagaimana kesan tahun 2021 dan apa yang ingin tahun 2022 ini sesuai tuntunan firman Tuhan tadi ya, artinya kaleidoskop lah. Jadi mungkin 5 atau 10 menit kita bikin ini dulu ya, semacam ramah tamah istilahnya. Kita ada waktu untuk saling menyapa, termasuk selamat tahun baru kepada Pak Nalum Hutapea, Jeriko Hutapea, Tambos kok Nalum. Pak Tambos, ya Pak Tambos, dan Reful Oneng dan Cimarta. Ya. Gimana kabar semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Mantap sekali. Ya, di-unmute aja sementara supaya kita ada bebas. Shalom Inang Ria. Ya, sehat Pak. Selamat tahun baru ya Tuhan. Selamat tahun baru Inang Ria. Tahun keempat gandaan, tahun kemenangan. Amin.
Selamat tahun baru semuanya, luar biasa. Selamat Dahsyat. tahun baru. Selamat tahun baru. Revol, Yem, Liva, Sarah, selamat tahun Korika, baru. Tante Jenny, Shalom Karia. Indonesia. Luar Ada biasa. Lili, Selamat Rudi, Tante Agus, Erna, selamat tahun baru. Shalom Bu Sineke. Budi, Mami Aseng, Papi, Isya. Jose, Sembuh Sineke. Ferry, Yesus Tambos, memberkati. Ciyen, Ciliwa, Cijuli, William, Sarah, Sarah, Vicky, Tante Jenny. Tito Jericho, selamat tahun baru Ibu, Tok. Pak Gembala, Salam semua. untuk semuanya juga yang tidak disebutkan satu Aseng, selamat persatu. tahun baru. Yen, Revo, Happy New Year. semuanya. Sineke, selamat tahun baru. Happy New Year, all the best. Lucineke, aduh, Selamat tahun Lucy udah baru. sehat, masih sakit. Agak lumayan, Bu Gen. Udah agak lumayan. Minum air putih yang banyak. Iya. Sembuh. Aku dikirim air putih 10. Sama anak-anak suruh minum. Tadi bingung aku dikirim. Mungkin ditutup dulu, nanti kita ngobrol ya. Oh iya, belum tutup ya. Iya. Jadi Klay Jericho sama Klay Tambos ya. Boleh juga mereka Iya. sepatah kata ya. Jadi kami di Sydney COVID ini sudah sampai 22.000 satu hari. 25.000 katanya. Ya, jadi memang kalau melihat itu makanya Kita kembali ke Zoom. Ya, saya dengar kalau di Indonesia tidak sedemikian rupa, masih bisa 50 orang katanya di Indonesia. Batuknya ada. Oh, jadi itulah yang membuat kami di sini artinya 20 ini, tapi kami percaya ini akan berlalu. Sehingga ibadah kami kembali kepada Zoom. Iya. Ya, nggak tahu nanti minggu depan kita lihat situasi, ya. Kalau ada perkembangan nanti kita akan umumkan. Tetapi bagi yang rindu untuk ikut terus dalam Zoom setiap hari silahkan, tidak dipaksakan, ya. Jadi yang ini saja, yang mau ada waktunya silahkan, dan kita bebas saja, spontan. Kita berdoa bersama-sama supaya kita tetap ada di bawah kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu saya sampaikan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan dipimpin oleh Cisian untuk doa syafaat dan akan doa penutup dari Ibu Gembala dan doa berkat dari saya. Saya persilakan Cisian. Shalom. Syukur, terima kasih saya ucapkan tahun baru kepada Bapak, Ibu, dan jemaat GPI semuanya. Saya bersyukur biarlah kita di tahun yang baru ini kita boleh semakin erat untuk hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau hubungan kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dan melindungi kita, dan kita diberi kekuatan hati dan iman kita. Kita percaya pada saat ini saya akan mengajak berdoa kepada jemaat dan semuanya, Ibu Bapak, baik yang dari Indonesia, kita bersama-sama berdoa, mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang tahun 2022 yang sudah kita masuki saat ini, awal dari minggu yang pertama. Mari kita ajak bersatu hati untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada saat
hari ini, pagi ini, siang ini, maupun pagi di waktu Indonesia, kami dapat dipersatukan kembali Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sungguh bersyukur Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami telah menerima firman-Mu, firman-Mu Tuhan yang hari ini, yang menuntun kami untuk kami hidup lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan, untuk kami hidup benar-benar Tuhan, untuk bersatu hati. Bahkan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu yang telah diberikan oleh Bapak Gembala kami, Pak Norman Ambarita ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Tuhan, yang Engkau sudah berikan pagi ini untuk kami semua ya Bapak. Firman-Mu yang menuntun kami untuk di tahun yang baru ini, kami boleh mempunyai pertumbuhan yang lebih kuat lagi di dalam Engkau. Bapa, kami percaya Tuhan, di dalam tahun yang baru ini yang Kau telah memberikan firman-Mu untuk kami lebih bertumbuh dan lebih erat lagi di dalam jemaat yang ada di GBI Worship, bahkan di dalam pelayan-pelayan yang ada di GBI Worship. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa apa-apa. Tapi kami yakin dan percaya, kami mohon Tuhan curahan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kami Tuhan, menyertai setiap pelayan-pelayan yang ada di GBI Worship, menyertai setiap jemaat-jemaat yang ada di GBI Worship. Biar pada tahun yang baru ini Tuhan, kami bersatu hati untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapak. Tolonglah Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau akan memimpin di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Norman Ambarita dan Ibu Suryani Hutapea. Bahkan Engkau memimpin setiap langkah kaki jemaat-Mu yang ada di GBI Worship. Tuhan, kami bersyukur. Bahkan Tuhan, biar Engkau selalu mencurahkan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mempunyai api yang sungguh-sungguh menyala di tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan, kami percaya setiap pelayan-pelayan yang ada di GBI Worship, Tuhan, Kau pakai mereka satu persatu Tuhan, supaya kami dapat bersatu hati, dapat bersatu melayani-Mu Tuhan di GBI Worship, baik kepada jemaat-jemaat yang ada di GBI Worship. Engkau persatukan kami erat-erat Tuhan, karena Tuhan kami rindu Tuhan, agar GBI Worship ini boleh semakin hari, semakin boleh bertumbuh, dan penuaian terjadi untuk GBI Worship Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau tolong Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, kami butuhkan pengurapan-Mu. Biarlah Tuhan, walaupun penguasa-penguasa di udara, kuasa kegelapan, kuasa setan, iblis yang mencoba mengganggu saat ini, kami ikat. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau akan memberi kekuatan kepada setiap kami yang jemaat-Mu yang ada di GBI Worship, maupun kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan. Kau akan lebih Salam Cici, suaranya nggak kedengaran, mungkin kepencet itunya. Cician, nggak kedengaran. Cician, mungkin nggak kedengar, itunya kali kepencet itunya, speakernya. Ada kesalahan teknis, Bu. Suara. Cician nggak bisa dengar juga. Ada kesalahan teknis. Oh gitu. Anton bisa dengar aku? Bisa dengar. Lah dia kenapa nggak bisa dengar? Dari tadi, dari awal udah begitu. Iya, dari awal. Ada kesalahan teknis. Dari pertama mulai ibadah.
Pakai speaker itu dia. Tunggu, aku bilangin. Mana Cisian? Siap? Oh, dia pakai laptop. Ini baru. Salam Cisian. Nggak kedengaran Cici ngomong, gimana? Enggak kedengaran. Enggak ada. Atau keluar dulu pakai handphone. Enggak, sekarang ini aja. Dua di sini. Ya udah dua pakai handphone aja. Dua pakai handphone nih kedengaran ya. Dua saja. Ya. Ayo Ci, jangan dimatikan handphonenya, langsung aja. Silakan Cisian. Ibu punya. Iya, terus Ya, aja telepon. ya, dengar. Yes, glory. Dengaran nggak nih? Iya, dengar. Dengar. Yes, glory. Haleluya Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan, Kau tolong saat ini. Dengar suara saya? Dengar, Bu? Dengar. Yes. Dengar suaranya sampai sini, dengar suaranya. Ya. Silakan Cisian, silakan. Dengar. Bapak, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Bapak, Kau Allah yang kami sembah Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Kau telah mendengar dari doa kami, walaupun Tuhan kuasa-kuasa yang di udara tidak senang untuk kami berdoa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan agar kuasa-Mu saat ini Tuhan melakukan yang terbaik. Tuhan menyatakan Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa setan iblis yang selalu menyerang dalam nama Yesus kami patahkan dan hancur dan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan karena kami mengharap sepenuhnya hati kami untuk-Mu Tuhan, maka Engkau tidak akan sia-siakan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Bapa. Kau tolong saat ini Tuhan untuk setiap pelayan-Mu, jemaat-Mu bersatu hati untuk melayani-Mu Bapa. Kau tolong jiwa-jiwa Tuhan, walaupun Kau sudah memberikan tempat yang terbaik. Memang secara daging Tuhan tempat transport jauh bagi jemaat yang ada di Maskot, tapi Tuhan kami percaya Tuhan Kau jamah setiap hati para jemaat yang ada di Maskot. Mereka tidak memandang jauh dekatnya, tetapi mereka boleh mempunyai hati kerinduan untuk-Mu Tuhan, untuk mereka dapat hadir Tuhan. Oh Bapak, Kau tolong semua ini ya Bapak. Kau buka jalan Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat yang ada di Maskot Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan kirimkan juga jiwa-jiwa yang baru di Panspol daerah sana Tuhan, dari barat, timur, selatan, utara. Engkau kirimkan Tuhan. Kami percaya karena Engkau sudah menyiapkan tempat yang baik Tuhan untuk GBI Worship, maka Engkau pun akan menyiapkan jiwa-jiwa yang haus dahaga kepadamu untuk bersatu bersama kami. Bapak, Engkau tolong beri kekuatan kesehatan terutama untuk Bapak dan Ibu Gembala dan Jerry ya Tuhan. Supaya Engkau pengurapan-Mu turun atas
atas mereka. Amin. Kewahyuan-Mu turun atas Dalam mereka. nama Di Yesus. dalam tahun yang baru ini Bapak, kami Thank you, percaya kami akan melangkah lebih-lebih lagi. Biarlah Tuhan, api roh-Mu Tuhan Kau tidak akan padamkan, tetapi kami ingin api roh-Mu terus menyala-nyala Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan Kau tolong untuk setiap para pengerja dan jemaat untuk mempunyai api yang menyala-nyala, untuk merindukan Roh Kudus mengurapi mereka ya Bapak. Untuk bersatu hati bersama kami Tuhan, untuk melayani-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Ini kami juga berdoa Tuhan, suami dari Ibu Ani Raja Guguk Tuhan yang terkena batuk Tuhan, kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Pak Kris suami dari Ibu Ani Raja Guguk disembuhkan pagi ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-Mu segala virus-virus batuk, virus apapun dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Biarlah Yesus. Pak Kris suami dari Ibu Ani Raja Guguk pagi ini, siang ini menerima kesembuhan yang sungguh luar Amin. biasa dalam Amin. nama Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Begitu juga pula kami berdoa Tuhan untuk Ibu Neke Tuhan di dalam kondisinya yang masih kurang sehat. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup mampukan dia, pulihkan dia. Kau beri kekuatan di dalam hati dan iman dia, Amin. agar dia tetap bersyukur kepadamu. Dia tetap walaupun dia merasa batuk atau merasa Amin. lemas, Dalam Tuhan, nama Yesus, tetapi dia boleh sembuh. mempunyai hati sungguh bersyukur Kiri kepadamu. lawakan Dia dalam boleh kiri lawakan. percaya, dia menerima kesembuhan yang daripadamu saat siang ini juga. Karena Engkau mau pakai Ibu Neke Jami dengan pelayanannya di dalam GBI Worship. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan memberi kekuatan kesehatan. Bapak Engkau berkati dalam kehidupannya. Engkau tolong buat anak cucu mantunya Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, supaya melalui Ibu Neke Tuhan Kau selamatkan jiwa anak mantunya Tuhan untuk bersatu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena positif Tuhan. Kami tidak sebut namanya satu persatu, tetapi hanya Engkau yang tahu Tuhan. Karena kami menyerahkan seluruhnya kepadamu Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan yang terkena positif Omikron Tuhan, Kau tolong beri kekuatan kesehatan Amin. kepada mereka Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuasa-Mu Tuhan akan bekerja saat ini Tuhan. Pemulihan terjadi untuk setiap orang yang positif. Mereka boleh menerima kesembuhan hari ini, siang ini Bapak, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih berkuasa dari virus-virus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup mematahkan, mematikan semua virus. Tolong pulihkan Tuhan yang positif Tuhan. Kau beri kekuatan kesehatan buat mereka Tuhan, sampai mereka pulih. Mereka boleh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu, bekerja, pemulihan-Mu terjadi buat mereka. Mereka boleh memuliakan nama-Mu kembali. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami percaya Tuhan, Kau tolong untuk kota Sydney ini Tuhan. Kau sanggup mematikan semua virus ya Bapak yang ada di udara. Baik Tuhan, yang mereka anak-anak-Mu Kau tutup bungkus, Kau lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang Amin. kudus. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka dibungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami percaya Tuhan, yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7 yang dikatakan, kalau kita anak-anak-Mu yang mau berdoa, mengetuk hati pintu Tuhan, maka Amin. Tuhan akan membuka, bahkan Tuhan akan menolong kita. Biarlah Amin. Tuhan, saya percaya setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di GBI Worship tidak jenuh-jenuh untuk memohon pertolongan Tuhan, untuk berdoa di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus, supaya dicurahkan pertolongan, kuasa Tuhan dicurahkan kepada kita semua. Terima kasih Amin. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menyertai setiap umat-Mu yang ada di GBI Worship, untuk bungkus mereka masing-masing dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bapak, Engkau tolong, kami percaya Tuhan, Engkau akan melenyapkan virus yang ada di udara di kota Sydney, Australia, dimanapun. Tuhan, Kau sanggup memulihkannya Bapak. Hanya Engkau saja Tuhan yang dapat memulihkan. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik. Biar Engkau pimpin Tuhan untuk pemerintahan Australia. Tuhan, Kau berikan hikmat, marifat yang daripada-Mu. Engkau beri kekuatan kesehatan juga buat Scott Morrison yang menangani semua ini Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh bekerja melayani-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, Engkau tolong Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di kota Sydney saat ini, yang kembali di dalam beribadah melalui Zoom Tuhan. Kami percaya walaupun kami semua beribadah dalam Zoom, tetapi kuasa-Mu Tuhan menyertainya Bapak. Bahkan Kau kehadirat-Mu Tuhan ada bersama kami dan setiap para jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang mengikuti kebaktian di Zoom. Terima kasih Bapak. Bapak, Kau berkati Tuhan pada siang ini Tuhan yang mengikuti Zoom bersama kami, baik dari Indonesia, Jakarta, dari Medan, dari Pekanbaru, dari manapun kami tidak tahu Tuhan, tapi
Tetapi kami melihat mereka yang hadir, Engkau menyertai mereka, Engkau lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa dan Roh yang Kudus. Berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam usaha mereka. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami juga berdoa, Tuhan, Kau tolong untuk Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup menolong untuk Bapak Gembala kami. Berikan dia Tuhan kekuatan dalam hati dan imannya. Kami percaya Tuhan. Kami hanya sebagai pelayan-Mu. Kami hanya dapat mendukungnya Tuhan di dalam doa kami permohonan kami kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, belas kasihan-Mu Kau curahkan Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala. Tolong Tuhan, terutama Tuhan di dalam usahanya Bapak. Kami percaya menurut standar daging tidak mungkin, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan. Kalau kuasa-Mu akan nyatakan Tuhan semua ini. Engkau kirimkan Tuhan customer dari barat, timur, selatan, utara untuk dapat bersama MTC di dalam perusahaan Bapak Gembala. Kami percaya Tuhan. Karena Engkau tidak akan sia-siakan setiap orang yang mengandalkan-Mu. Maka kami percaya Tuhan, Engkau berkati dengan berkelimpahan Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kami percaya setiap pelayanan tidak akan disia-siakan. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga memberkati setiap para jemaat-Mu yang mengikuti jumpa pagi ini, siang ini Tuhan. Kau berkati dalam keluarga mereka, Kau tutup bungkus mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam bisnis mereka, berkati dalam kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami serahkan pada Bapak Gembala. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Saya ada lihat hambanya Pak Panahatan Mengunsong bisa tutup dengan doa dan doa berkat. Terima kasih. Ya, bisa Pak. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di siang hari di Australia Tuhan, dan juga di pagi hari di Indonesia ini Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap langkah kami, setiap kehidupan kami Tuhan, Tuhan yang mengatur dalam kehidupan kami di tahun 2022 ini. Kami percaya di mana bangsa Israel dipimpin tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, demikian juga umat-Mu Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami. Dan kami merasakan 24 jam Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, dan kami bisa berjalan di tahun 2022 ini dengan tiang awan, tiang api itu menyertai kami. Pribadi Yesus itu menyertai kami. Dan firman-Mu Tuhan menuntun kami di tahun 2022 ini supaya kami melekat kepadamu, supaya kami menyerahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalaupun ada tantangan di tahun 2022 ini, ada penderitaan, ada pergumulan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga Tuhan, sidang-Mu Gereja GBI Worship Sydney Tuhan yang ada di Australia, yang digembalakan oleh Bapak Norman Ambarita Tuhan dan Ibu Suryani Utapea Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan bijaksana, urapan-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu Tuhan, untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di Australia. Terima kasih Bapa di sorga buat acara ini. Semuanya Tuhan sudah ada atur, dan perlindungan pertolongan Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa supaya seluruh jemaat GBI Worship di Sydney yang ada di Australia, Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkatinya, berkat materi, berkat jasmani, Tuhan limpahkan. Dan begitu juga di dalam ibadah Zoom ini Tuhan, semuanya kami diberkati. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di tahun 2022 ini. Turunkanlah Tuhan berkat-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani,
Limpahkan itu Tuhan kepada kami. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu ke sorga, dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya. Mari kita bersama-sama mengatakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Pendeta Som. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Gembala, Bu Gembala. Koseng, Yeyeng, Cisara, Rudi, Nangria Siagian, Sineke, Ito Jericho, Cimata, Cician, Lili, Korevo, terima kasih ya. Saya pamit dulu ya. Saya lihat dulu ya, Tuhan Yesus memberkati.